Saya tahu mengenai investasi. Investasi itu ada dua jenisnya, investasi jangka panjang dan jangka pendek. Aku tahu investasi itu menempatkan uang atau penghasilan kita dalam bentuk yang lain. Nah, dalam bentuk yang lain ini yang setahu aku saham, kemudian properti. Nggak tahu. Investasi ya, investasi itu ketika kita punya beberapa uang yang digunakan untuk modal. Penting apa enggak? Penting banget sih sebenarnya. Investasi itu penting karena ketika kita punya uang sekarang, uang kita bisa kita tanamkan modal kita untuk orang lain yang berbisnis. Jadi uang kita bisa dari kita punya uang segini, kita punya uang 2 kali dari itu yang kita punya. Ya penting sih untuk masa tua kita. Menurut saya investasi itu penting karena investasi akan mempersiapkan kehidupan kita di masa yang akan datang. Kalau saya punya investasi jangka panjang dan jangka pendek. Untuk investasi saat ini sih cuman berbentuk emas aja ya. Kalau aku sendiri sih investasi paling masih berupa emas, deposito kayak gitu ya. Karena ya menurut aku pribadi belum cukup income-nya buat investasi jenis yang lain. Ngomongin resiko dari investasi, semua hal pasti bakal ada resikonya ya. Cuman kalau aku pribadi sih resikonya itu akan berbanding lurus dengan apa yang kita ambil, apa investasi yang kita ambil. Misal kayak kita beli emas gitu kan, resikonya paling ketika kita beli sekarang 500.000 per gram, ini misal, dan kita nanti suatu saat akan butuh untuk jual lagi dengan masa yang mungkin lebih dari 6 tahun. Ternyata pada saat kita mau jual, harga emas itu harga jualnya lagi murah. Untuk untung dan rugi mungkin ada sih ya, karena kalau kita lihat dimana kalau kita berusaha pasti kan ada yang namanya jatuh dan untung dan rugi pasti ada dimanapun. Tentunya setiap investasi itu ada resikonya, tergantung dengan suku bunga dan harga obligasi yang ada di pasaran. Investasi merupakan salah satu cara penanaman modal guna mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Investasi dapat digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan jangka waktunya. Penggolongan ini membuat investasi dapat dibedakan menjadi investasi jangka panjang dan juga investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek ini contohnya adalah menabung. Dan kalau investasi jangka panjang itu contohnya adalah reksadana, emas, obligasi, dan juga saham. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang investasi dalam saham. Sebenarnya pandemi COVID ini telah memukul berbagai sektor, termasuk pasar saham. Para investor juga jadi berpikir kembali dan menunggu kapan harus masuk ke pasar lagi nih. Nah, kalau ditanya apakah masih ada peluang untuk menghasilkan uang dalam investasi di tengah pandemi COVID yang seperti ini, ternyata pada kenyataannya itu peluang untuk mendapatkan keuntungan itu masih ada. Bahkan masih ada beberapa sektor yang meskipun ditempa oleh pandemi COVID ini, tapi masih bisa menghasilkan. Contohnya adalah consumer good, lalu ada juga di bidang kesehatan dan juga teknologi. Kalau kita bicara soal resiko, semua itu pasti ada resikonya. Semakin besar kita berinvestasi, pastilah juga semakin besar juga untuk tingkat resiko yang kita punya. Dalam video kali ini, saya akan membandingkan investasi saham dan juga investasi real dalam bidang perdagangan, yaitu tanaman hias. Untuk peluangnya sendiri, kalau dalam saham itu, yang pasti saham itu nilainya naik turun ya, kita nggak bisa memprediksi pasar. Jadi, yang dapat kita lakukan itu adalah membaca berita. Nah, kalau dalam tanaman hias ini mempunyai
menurut saya sih mempunyai nilai yang lebih dalam memperoleh uang dalam pandemi COVID ini. Investasi atau usaha sendiri, sebenarnya itu dua-dua tuh sama-sama menguntungkan meskipun besaran keuntungannya itu berbeda. Resikonya juga ada resikonya, cuman dengan nominal yang berbeda juga, persentase yang berbeda juga. Tapi kalau saya pribadi sih, kita lihat ya untung ruginya di sini. Kalau kita di saham, mungkin kalau misalnya kita bisa pandai dan kita bisa peka, kita bisa mengetahui dengan betul saham apa yang kita pilih, kita beli apa, kapan kita waktunya jual, kapan kita waktunya beli, itu mungkin bisa lebih menguntungkan ya. Tapi kalau kita benar-benar nggak expert di sana, belum tahu betul soal saham, kayaknya itu cukup beresiko. Di samping itu kalau bisnis, sebenarnya kalau bisnis itu ada titik di mana tuh kita tuh harus memulai dari nol. Oke teman-teman, jadi di poin ini kita akan bahas perbedaan dan perbandingan antara investasi saham dengan bisnis properti. Jadi menurut kelompok kami ada beberapa hal kenapa bisnis properti mungkin lebih disukai oleh orang-orang yang ingin menabung dengan bentuk lain. Yang pertama, karena bisnis properti itu berwujud. Jadi teman-teman bisa beli tanah atau beli rumah di bisnis properti ini. Beda dengan investasi saham yang mungkin nggak ada wujudnya ya kalau dibilang. Nah, yang kedua, investasi di bisnis properti itu cenderung positif nilainya. Maksudnya cenderung kita akan mendapatkan laba terus. Karena sebagaimana yang kita tahu, semakin tahun itu harga tanah, harga rumah itu akan semakin naik. Jarang banget kan harga rumah dan tanah turun di setiap tahunnya. Dan itu yang cenderung bikinnya positif. Berbeda dengan saham. Kalau teman-teman tahu kan saham naik turun, jadi kadang kita bisa rugi dan kadang bisa untung. Nah, yang ketiga ini yang agak menjanjikan karena dari bisnis saham, maksud saya dari bisnis properti itu kita bisa mendapatkan keuntungan yang pasif. Misal teman-teman bisnis properti terus beli rumah ya. Rumah itu tadi bisa teman-teman sewakan atau mungkin dikontrakan. Jadi ada tambahan pemasukan dari pemasukan utama teman-teman itu tadi. Terus kira-kira ada resikonya nggak sih bisnis properti ini? Tentu saja ada. Yang pertama, misal teman-teman nganggurin rumah yang udah dibeli itu tadi. Lama-lama rumah itu pasti akan rusak dan itu akan mengurangi nilai jualnya lagi. Atau mungkin kena bencana alam, itu juga bisa terjadi. Lalu yang kedua, ada kurang liquid. Kenapa disebut kurang liquid? Karena sebagaimana teman-teman tahu, kita jual rumah nggak akan segampang jual saham kan. Kadang jual rumah pun bertahun-tahun harus cocok-cocokan harga, dan itu nggak gampang, makanya disebut kurang liquid. Bagaimana dari sisi modal? Kalau dari sisi modal, yang jelas kalau teman-teman ingin investasi di bisnis properti, modalnya harusnya ratusan juta atau bahkan bisa sampai miliaran ya, tergantung nilai dari rumah tersebut atau tanah tersebut. Sebagai contoh, kita lihat harga saham yang terkini ya. Di sini saya punya contoh harga saham di Bank BRI, yang mana mereka mematok di kisaran harga 3.000-an dalam satu lot. Satu lot itu berisi 100 lembar saham, yang mana itu setara 300.000 ya teman-teman. Nah, kalau kira-kira uang 300.000 untuk kita masih terjangkau kan? Untuk kita punya saham di Bank BRI, teman-teman cukup bermodalkan 300.000 itu sudah bisa memiliki Bank BRI. Beda banget sama yang tadi, properti atau bisnis lainnya, mungkin masih butuh biaya yang lebih ya. Dan untuk keuntungannya kan teman-teman bisa menyesuaikan dengan kenaikan dan penurunan dari saham itu tadi. Oke, untuk poin yang terakhir, kesan-pesan kami dalam materi ini. Jadi di sini kami berusaha mengedukasi teman-teman apa sih keuntungannya saham, apa keuntungannya bisnis, dan mungkin dari sektor real itu tadi. Kalau menurut kami investasi itu penting banget teman-teman, terutama di masa pandemi seperti ini. Seperti yang kita tahu kan banyak banget ya teman-teman yang mungkin kena PHK atau mungkin susah cari kerjaan. Nah, investasi di bisnis saham atau mungkin di bisnis yang lain itu sangat penting banget sih menurut kami.
karena itu bisa jadi pemasukan yang pasif buat teman-teman dan mungkin bisa jadi tabungan yang mana akan berguna banget di saat-saat seperti ini. Jadi saran kami pun mulailah investasi kecil-kecilan, mungkin dari nabung atau mungkin bisa bisnis apapun yang teman-teman sukai. Mungkin dari situ nanti malah bisa jadi berkembang dan jadi pemasukan utama dari teman-teman sendiri.